Di episode ke-199 Swallowed Star kali ini, di dalam Menara Bintang, Luo Feng kembali mengamuk tanpa lawan. Dalam pertempuran panjang yang berlangsung ribuan tahun di ruang waktu khusus itu, ia berhasil menaklukkan 9 Raja Feng Wang sekaligus dan menjadikan mereka budak jiwa yang patuh 100% kepadanya. Setelah itu, Luo Feng segera melacak keberadaan Raja Tianzhen. Pertarungan sengit pun terjadi, dan pada akhirnya, Raja Tianzhen juga dipaksa tunduk. Namun, masalah muncul ketika Luo Feng tanpa sengaja memperlihatkan 2 harta berat miliknya. Hal itu membuat banyak kuat dari berbagai ras menjadi tergiur dan mulai mengejar. Di tengah pengejaran besar itu, Luo Feng akhirnya berhadapan dengan Raja 7 Pedang, salah satu Raja Feng Wang tak terkalahkan. Pertarungan mengguncang ruang dimensi, tetapi Luo Feng memanfaatkan kecepatan ekstrem dari sayap Shi Wuyu untuk pergi dengan cepat. Tidak satu pun yang mampu mengejarnya. Tidak lama setelah Luo Feng menghilang, salah satu penguasa terkuat dari ras mesin, Raja Mingyun, tiba di lokasi. Ia berniat merebut harta berat milik Luo Feng dan mencari keberadaan Raja Dao He, identitas rahasia Luo Feng. Begitu muncul, ia langsung bertanya dengan suara dingin tentang lokasi Raja Dao He. Salah satu kuat dari kubu manusia menjawab bahwa Raja Dao He sudah pergi setelah berduel dengan Raja 7 Pedang, bahkan sempat membunuh Raja Xuejiao sebelum menghilang. Raja Mingyun menayangkan ulang pertempuran melalui proyeksi 3 dimensi. Sebagai salah satu eksistensi puncak alam semesta, ia mampu membaca detail terdalam dari setiap gerakan. Ia melihat bagaimana Raja 7 Pedang hanya menggunakan teknik dasar, sementara Raja Dao He malah memakai senjata telekinesis. Berbeda dari rumor yang menyebut ia merupakan ahli pedang. Melalui analisis tersebut, Raja Mingyun segera memahami bahwa Dao He memiliki lebih dari 1 budak jiwa, dan Raja Chongjian hanyalah salah satunya. Dalam pertempuran itu, Dao He bahkan tidak mengandalkan budaknya. Ia bertarung murni dengan kekuatan pribadi, menunjukkan kecepatan dan pertahanan yang jauh melampaui para Raja Feng Wang biasa. Setelah menonton seluruh rekaman, Raja Mingyun memberikan satu komentar pendek yang sangat berat maknanya. Ia menyatakan bahwa Raja Dao He memang pantas memiliki harta berat. Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung menghilang tanpa jejak. Pernyataan tersebut mengguncang para kuat manusia, karena berarti Raja Dao He telah diakui oleh para puncak alam semesta. Di medan perang luas, kabar itu menyebar cepat. Nama Raja Dao He mulai disandingkan dengan para legenda domain war. Kecepatannya yang menembus batas dan pertahanannya yang seperti tembok absolut membuat semua lawan gentar. Bahkan muncul rumor bahwa lebih baik bertemu para puncak kuat lainnya daripada bertemu Raja Dao He, karena bila ia muncul, ruang akan terkunci dan harapan hidup lenyap. Sementara rumor menyebar, Luo Feng dengan tenang kembali ke wilayah manusia. Ia mengembalikan wujudnya menjadi penguasa dunia biasa, lalu menaiki pesawat perusahaan Virtual Universe menuju kota kekacauan, tanah suci bagi para jenius manusia. Setibanya di kota kekacauan, ia langsung menuju kediaman gurunya, Raja Zhen Yan. Sang guru memuji pencapaian Luo Feng di medan perang. Namun bagi Luo Feng, ketenaran yang ia peroleh bukanlah hal terpenting. Yang paling berharga adalah ribuan tahun ujian hidup mati di Menara Bintang, yang membuat tekad dan kemampuannya berevolusi total. Selain itu, ia memperoleh 2 harta berat, yaitu gambar ajaran bintang dan manik menara. Dalam sebulan waktu luar, ia juga mengikuti lebih dari 40 pertempuran besar, dan setiap pertempuran memberinya harta bernilai ratusan miliar. Sambil minum bersama, Luo Feng menyampaikan rencananya. Ia ingin menantang Gunung Tongtian tingkat asli di Virtual Universe, salah satu ujian tertinggi para jenius. Setelah itu, ia berencana meninggalkan kota kekacauan dan menjelajahi beberapa misteri kosmos yang tingkat bahayanya lebih rendah demi pengalaman baru. Guru Zhen Yan mengingatkan Luo Feng untuk berhati-hati dan kembali menegaskan bahwa identitas Raja Dao He harus dijaga ketat. Luo Feng kemudian memasuki Virtual Universe dan langsung menuju Gunung Tongtian tingkat asli yang terbagi menjadi 3 lapisan penjaga, yaitu kaki gunung, pertengahan, dan puncak. Tantangan berjalan sangat lancar. Dengan intent Beast God dan Beast God Soldiers, ia menghancurkan 2 lapisan pertama dengan mudah.
Pada lapisan terakhir, ia sempat mendapatkan sedikit kesulitan. Tetapi begitu ia mengeluarkan serangan pamungkas, penjaga pun tumbang. Ketika ia berdiri di puncak Gunung Tongtian, para penjaga membungkuk hormat dan mengatakan bahwa jenius yang mampu menembus Gunung Tongtian, tingkat penguasa dunia, sangat jarang muncul dalam jutaan tahun. Berita kemenangan Luo Feng menyebar dengan cepat di kalangan kuat manusia. Segala keraguan tentang reputasinya lenyap, karena ia membuktikan bahwa gelarnya bukan sekadar nama, melainkan kekuatan nyata. Berdiri di puncak gunung virtual itu, Luo Feng menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan takdirnya baru saja dimulai. Bagi Luo Feng, julukan jenius hanyalah sebuah nama. Itu tidak berarti dirinya sudah menjadi kuat sejati. Di dalam hatinya, ia sejak lama telah bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan berdiri di puncak para kuat alam semesta. Dengan keyakinan itu, ia melangkah turun dari puncak gunung virtual dan meninggalkan Gunung Tongtian. Setelah kembali ke ruang virtual universe, Luo Feng menuju ke wilayah Tongtian Chiao. Targetnya kali ini adalah menantang tingkat 21, sebuah tingkat yang mewakili pemahaman hukum kosmik setara para alam semesta tingkat respek. Sementara Luo Feng bergerak menuju jembatan tersebut, kabar keberhasilannya menaklukkan Gunung Tongtian, tingkat penguasa dunia, telah menyebar sampai ke lapisan tertinggi ras manusia. Di kota kekacauan, sang Chaos City Lord merasa puas. Ia berkata bahwa selama ini ada perdebatan di kalangan petinggi manusia mengenai siapa yang lebih unggul, Luo Feng atau Rong Jun. Banyak yang menilai Rong Jun memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun kini semua perdebatan itu tak lagi berarti, karena Luo Feng telah menjawabnya dengan kekuatan nyata. Di istana Tian Eater Palace Lord bahkan tertawa besar setelah mendengar kabar tersebut. Ternyata para super existence manusia pernah bertaruh mengenai siapa yang akan menjadi Titan generasi berikutnya, Luo Feng atau Rong Jun. Sang Palace Lord selalu mendukung Luo Feng, dan kini hasilnya membuatnya begitu puas. Sementara itu, para existence yang dulu menjagokan Rong Jun terpaksa mengakui bahwa pandangan mereka salah. Mereka mengakui kemajuan Rong Jun sudah sangat cepat, tetapi perkembangan Luo Feng jauh melampaui perkiraan siapapun. Ketika mereka masih terkejut dengan keberhasilan Luo Feng di Gunung Tongtian, kabar baru datang. Luo Feng telah menembus tingkat 20 Tongtian Xiao. Kabar itu membuat para super existence menyadari satu hal yang mengejutkan. Luo Feng hanya berjarak setahap lagi dari ranah alam semesta tingkat respek. Hanya satu langkah. Sementara itu, Luo Feng sendiri sedang menuju ujung tingkat 21 Tongtian Xiao. Di dalam hatinya mengalir dorongan pertempuran yang luar biasa. Ia ingin merasakan dengan tubuhnya sendiri seberapa jauh kekuatan seorang penguasa dunia yang memiliki pemahaman hukum setara alam semesta tingkat respek. Di tingkat 21 ini, ia akan berhadapan dengan penjaga yang mewakili pemahaman hukum lengkap para respek. Semakin dekat ia terbang, hatinya semakin tenang, namun napasnya penuh aura pertempuran. Ia tahu bahwa antara tingkat 20 dan 21 hanya ada satu langkah, tetapi jaraknya bagaikan jurang selebar langit. Menyeberangi jurang itu berarti melangkah menuju dunia para respek. Gagal melintasinya berarti tetap menjadi kuat biasa dalam lautan luas para penguasa alam semesta. Di ujung jembatan, Luo Feng memilih penjaga tipe pengendali sebagai lawan. Sosok berzirah hitam muncul dan langsung menyatakan bahwa tanpa memahami hukum ruang secara lengkap, tidak ada makhluk hidup yang mungkin melewati tingkat ini. Pertarungan dimulai. Luo Feng mengerahkan seluruh kekuatan telekinesisnya, mengendalikan Beast God Soldiers, hingga membentuk Phantom Beast God yang mengaum dan menerjang. Namun penjaga itu hanya mengangkat satu jari. Satu titik. Satu gerakan sederhana. Hukum ruang yang sempurna membentuk huruf segel. Dan seketika kekuatan ruang tanpa wujud menekan turun seperti gunung tak terlihat. Beast God terhenti di udara, lalu menghilang. Bahkan tubuh Luo Feng sendiri ikut membeku, tertahan tanpa bisa bergerak. Di tengah ruang yang benar-benar tersegel, Luo Feng dapat merasakan bagaimana kekuatan hukum para respek menekan seluruh keberadaannya. Tubuhnya tidak dapat bergerak, tetapi tekadnya bangkit dengan ganas. Di saat itulah, dari kedalaman jiwanya, muncul kekuatan kehendak yang paling liar. Dengan dorongan itu,
ruangan yang tersegel oleh hukum ruang sempurna mulai retak. Luo Feng memecahkan segel itu secara paksa, sesuatu yang bahkan penjaga itu pun tidak duga. Penjaga tersebut, yang sebelumnya begitu anggun dan santai, akhirnya memperlihatkan tatapan tajam dan kekuatan yang benar. Ia mengeluarkan jurus yang paling berbahaya, jurus bunuh. Sebuah pedang raksasa terwujud dari hukum ruang lengkap. Dengan satu tebasan, pedang itu menghancurkan Phantom Beast God dan kemudian menembus tubuh Luo Feng, memecahkan inti kehidupannya. Luo Feng kalah. Namun, meskipun gagal, penjaga tersebut terpana. Begitu pula Ba Fen, salah satu existence yang menyaksikan dari kejauhan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang penguasa dunia mampu menggunakan tekad sekuat itu. Tekad yang cukup untuk meretakkan segel ruang yang bersumber dari pemahaman hukum lengkap. Bahkan, sebagian alam semesta tingkat respek baru pun tidak memiliki tekad sekuat itu. Kesadaran Luo Feng kembali ke tubuh asli di halaman kediaman Raja Zhenyan. Ia mulai menjelaskan kepada gurunya tentang pertarungannya tadi. Raja Zhenyan menjelaskan semua perbedaan dan celah yang masih harus ia perbaiki. Setelah mendengar penjelasan itu, Luo Feng melepaskan semua beban pikirannya. Untuk sementara waktu, ia tidak ingin memikirkan hukum, pemahaman, atau perjalanan panjang menuju puncak kuat alam semesta. Malam itu, ia hanya ingin menemani gurunya dan menikmati mabuk yang benar-benar menenangkan hati. Ketika Luo Feng terbangun dari mabuk itu, ia merasakan kejernihan yang belum pernah ia rasakan. Semua beban, kecemasan, dan tekanan seolah lenyap bersama sisa aroma anggur. Dan pada momen itu, Luo Feng tetap tidak melupakan urusan penting. Ia memisahkan seuntai kesadaran, masuk ke virtual universe, dan mulai mempersiapkan petualangan besar berikutnya. Tujuannya adalah sebuah mystic realm bernama Bing Yusing, planet penjara es. Di sanalah tersimpan pecahan pertama dari 9 tingkatan rahasia, sesuatu yang sangat ia butuhkan. Menurut informasi yang ia dapatkan, perjalanan menuju ke sana akan dipenuhi bahaya. Semua itu adalah ujian berat yang telah disiapkan oleh sosok misterius Zuo Shanke, sang puncak tertinggi jagat raya. Karena itu, Luo Feng harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia mulai menghitung seluruh keuntungan yang ia dapatkan selama bertempur di domain luar. Totalnya, jika digabung, setara sekitar 28.600 miliar satuan Hun Yuan. Selain itu, ia juga memperoleh 3 harta langka bernilai luar biasa. Menara pemecah, jaring es Hun, dan lonceng ungu. Ketiga harta ini begitu berharga, hingga tidak bisa dinilai dengan angka biasa. Namun justru karena terlalu besar, kekayaan ini menjadi tantangan baru. Luo Feng harus memutuskan bagaimana membaginya, memperkuat kekuatannya sendiri, memberi jaminan bagi keluarga, sekaligus meningkatkan kemampuan 13 Soul Slave yang berada di bawah komandonya. Meski terlihat banyak, jumlah tersebut tetap tidak cukup untuk melengkapi seluruh Soul Slave dengan Life-type treasure tingkat atas, apalagi membeli treasure kelas berat. Saat ia masih mempertimbangkan semuanya, sebuah email rahasia tiba dari Guru City Master Hun Dun. Isi email itu sangat penting dan harus benar-benar dirahasiakan. Identitas Dao He Wang sebenarnya adalah Luo Feng. City Master Hun Dun secara pribadi menyiapkan 2 zona identitas berbeda untuk Luo Feng di Hong Alliance. Setiap kali masuk ke sana, Luo Feng dapat memilih muncul sebagai Dao He Wang di zona lamanya atau sebagai Luo Feng di zona baru. Kehati-hatian ini dilakukan karena kekuatan Luo Feng pada tingkat World Lord sudah hampir menyamai King level tak terkalahkan. Jika hal ini sampai diketahui para ras asing, mereka akan mengerahkan metode apapun untuk membunuhnya. Risikonya terlalu besar. Membaca email tersebut, Luo Feng tanpa sadar kembali teringat dendam gurunya Huyan Bo. Setelah bertanya lebih dalam, Babata akhirnya mengungkapkan nama musuh itu. Mo Shouwang Solop, seorang king level pemula yang menguasai serangan jiwa. Luo Feng pun memutuskan, sebelum pergi ke Bing Yusing, ia harus menuntaskan dendam gurunya terlebih dahulu. Itu adalah bentuk balas budi atas warisan yang diberikan kepadanya. Setelah tinggal lebih dari sebulan di kota Hundun, Luo Feng menyelesaikan hampir seluruh urusan jual beli, mengubah harta rampasan menjadi dana yang sangat besar.
Ia melakukan pembelian besar-besaran, perlengkapan untuk timnya, dukungan bagi keluarga di bumi, serta berbagai kebutuhan penting lainnya. Baru setelah semuanya beres, Luo Feng meninggalkan kota Hundun. Melalui jalur teleportasi tetap, Luo Feng kembali ke sistem surya. Namun begitu muncul di luar bumi, ia langsung menyadari bahwa kondisi planet itu telah banyak berubah. Di atmosfer, banyak pesawat pengintai milik para imigran dari luar angkasa bersembunyi. Di atas lautan, berdiri kota-kota terapung megah yang dihuni manusia dari cabang ras lain. Begitu ia memasuki atmosfer, sebuah pesawat pengawas kecil langsung menghadangnya, memerintahkan Luo Feng untuk menyatakan identitas. Kesombongan ini membuat Luo Feng murka. Dengan satu kata, "Pergi!" Pesawat itu langsung hancur menjadi serpihan. Ia kemudian menatap arah kamera pengawas tak kasat mata dan berkata dingin, "Bumi memiliki setengah hak kendali milik manusia asli bumi. Aku sudah kembali. Tidak ada yang berhak mengatur seenaknya." Luo Feng pun melesat menuju bumi. Di salah satu kota terapung di Samudra Pasifik, para pengelola imigran luar angkasa sedang menonton rekaman ancaman Luo Feng. Seorang pria bersayap, bertubuh tinggi, dan berzirah hijau dari suku Winged Race mencibir dengan sikap meremehkan. Menurutnya, Luo Feng hanyalah mengandalkan status sebagai murid City Master Hundun. Ia bahkan beranggapan bahwa Giant X Dojo dulu seharusnya mengambil langkah lebih keras dan diam-diam menyingkirkan Luo Feng agar kendali bumi sepenuhnya berada di tangan mereka. Kembali ke mansion keluarga Luo di kota Yangzhou, Luo Feng akhirnya berkumpul dengan keluarga. Namun suasana hangat itu tidak bertahan lama. Putra bungsunya, Luo Hai, dengan emosi meledak menceritakan bagaimana ia pernah ditahan dan diperlakukan semena-mena oleh para imigran luar angkasa. Putra sulungnya Luo Ping menambahkan fakta yang lebih mengkhawatirkan. Selama lebih dari 6.000 tahun, Luo Feng menghilang, terutama di masa-masa akhir. Para imigran luar angkasa semakin menjadi-jadi. Mereka menindas penduduk asli bumi sesuka hati. Orang bumi hanya bisa menahan diri karena para imigran itu memiliki latar belakang keluarga elit dan kekuatan besar